warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sejahtera bagi kita semua. Selamat siang semuanya. Siang. Yang terhormat Bapak Turyanto SPT selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Guntur. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan teman-teman yang kami sayangi. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelas 10-3 akan menampilkan sebuah drama musikal yang diangkat dari cerita rakyat Nusantara berjudul Timun Mas. Kami juga memadukan sebuah tari serimpi dari Jawa Tengah dan menyanyikan sebuah lagu Bunda karya Melly Goeslaw. Cerita Timun Mas ini mengisahkan tentang kasih sayang orang tuanya kepada sang anak bernama Timun Mas. Demi menyelamatkan diri dari kejaran buto ijo, Timun Mas harus menggunakan kecerdikan dan keberaniannya untuk menyelamatkan diri. Melalui pementasan ini, kami berharap teman-teman dapat terhibur sekaligus mengambil pesan moral dari cerita yang disampaikan. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita tunjukkan sebuah pertunjukan drama Timun Mas persembahan dari kelas 10-3. Selamat menyaksikan. Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah dan hutan, hiduplah seorang janda yang bernama Mbok Srini. Ia hidup sederhana, rajin bekerja, namun ada satu hal yang selalu mengganjal hatinya, yaitu ia tidak memiliki anak. Setiap malam, Mbok Srini berdoa dengan tulus kepada Tuhan agar diberi seorang anak untuk menemani hari-harinya. Pada suatu hari, Mbok Srini berjalan-jalan di hutan untuk melakukan kegiatan bekerja. Sambil membawa keranjangnya, Mbok Srini melihat sekitar tanpa sadar ia berkata, Hutan ini sepi sekali, tapi aku harus tetap bekerja. Semoga Tuhan selalu melindungiku. Tiba-tiba terdengar suara tawa yang menggelegar. Buto ijo muncul dari balik pohon. Hahaha, Mbok Srini, akhirnya kita bertemu juga. Siapa kau? Jangan mendekat. Tenang saja, Mbok. Aku tahu kau sangat ingin memiliki anak. Bagaimana kau tahu? Aku tahu segalanya, dan aku bisa mengabulkan keinginanmu. Apa maksudmu? Aku akan memberimu seorang anak, tapi dengan satu syarat. Syarat apa? Rawatlah anak itu hingga berusia 17 tahun. Setelah itu, kau harus menyerahkan kepadaku. Aku akan memakannya. Tidak, ini terlalu kejam. Jika kau menolak, kau akan tetap hidup sendiri selamanya. Mbok Srini pun terdiam memikirkan ucapan Buto Ijo. Setelah berdiam untuk membuat keputusan, akhirnya Mbok Srini menganggukkan kepalanya. Baiklah, demi seorang anak, aku setuju. Buto Ijo lalu tertawa jahat dan memberikan biji timun emas. Tanamlah biji ini di halaman rumahmu. Dari sanalah keajaiban akan lahir. Buto Ijo pun pergi dan menghilang. Setelah mendapatkan biji timun emas, Mbok Srini segera pulang dan menanam biji timun di kebun kecil halaman rumahnya. Semoga ini bukan tipu daya. Aku percaya keajaiban. Setelah menunggu beberapa waktu, tumbuhlah tanaman dengan satu timun besar berwarna emas. Subhanallah, timun ini besar dan bercahaya. Timun itu pun pecah perlahan lalu memunculkan seorang bayi.
Ya Tuhan, Engkau benar-benar mengabulkan doaku, anakku. Aku akan menamakanmu Timun Mas anakku. Tahun demi tahun berlalu, Timun Mas tumbuh menjadi gadis yang cantik, baik hati, dan rajin membantu ibunya. Ibu, biarkan aku yang memasak hari ini. Ibu pasti lelah. Terima kasih, Nak. Ibu kelihatan sedih akhir-akhir ini. Ada apa? Tidak apa-apa, Nak. Ibu hanya sedih mengingat masa lalu. Mbok Srini pun memalingkan wajahnya untuk menutupi kesedihannya. Sedangkan Timun Mas yang selesai menyapu, segera masuk ke rumah untuk memasak. Ya Tuhan, aku takut anakku yang menjadi harapanku diambil orang lain ya Tuhan. Saat keadaan sedang bersedih, terdengar suara angin bergemuruh kencang, lalu muncullah buto ijo. Mbok Srini, waktumu telah habis. Mana anak yang kau janjikan? Tolong, jangan ambil anakku. Aku rela menyerahkan nyawaku, asal jangan anakku. Aku tidak butuh nyawamu. Aku hanya ingin anak itu. Setelah mendengar percakapan di luar, Timun Mas pun keluar. Ibu, apa yang sedang terjadi? Anakku, maafkan ibu. Dulu ibu membuat perjanjian yang salah. Ibu menjanjikan sesuatu yang tidak wajar agar ibu memiliki kamu. Ibu harus memenuhi syarat untuk mengembalikanmu setelah kamu besar, untuk menjadi makanannya. Jadi, ini takdirku yang sebenarnya. Dan sekarang kau harus ikut denganku. Tidak, aku tidak mau ikut bersamamu. Aku sayang ibuku. Kau tak punya pilihan. Timun Mas langsung berlari setelah mendengar jawaban buto ijo. Timun Mas pun berlari ke area hutan. Di saat dia berlari, dia melihat seorang petapa. Anak bayi, mengapa kau terlihat begitu ketakutan? Kakek, tolong aku. Aku dikejar raksasa jahat. Dia ingin memakanku. Tenanglah nak, Tuhan tidak akan meninggalkan orang yang beriman dan berani. Ambillah ini. Bungkusan ini berisi biji mentimun, tusuk gigi, garam dan terasi. Gunakan satu persatu jika raksasa itu semakin dekat. Terima kasih banyak, Kek. Doakan aku selamat.
Pergilah dengan hati-hati, yakin keberanianmu adalah senjatamu. Timun Mas, kau tak akan bisa lari dariku. Aku harus mencoba. Timun Mas mulai menaburkan biji mentimun. Tiba-tiba tumbuhlah ladang mentimun yang luas dan rimbun. Hahaha, ini tidak akan bisa menghentikanku. Buto Ijo lolos. Timun Mas menaburi tusuk gigi. Tusuk gigi berubah menjadi hutan bambu yang tajam dan rapat. Sakit, tapi aku masih bisa mengejarmu. Timun Mas menaburkan garam. Garam berubah menjadi lautan luas yang bergelombang. Aku tidak takut air. Inilah yang terakhir. Timun Mas menaburkan terasi. Terasi berubah menjadi lumpur yang panas dan mendidih. Tolong, aku tak bisa keluar. Ini panas, panas. Setelah tidak melihat keberadaan Buto Ijo, Timun Mas jatuh duduk sambil terengah-engah. Ya Tuhan, terima kasih. Akhirnya aku selamat. Anakku, aku takut kau tidak kembali. Ibu, kini kita bebas. Tidak ada lagi yang akan memisahkan kita. Ku buka album biru penuh debu dan usang. Ku pandangi semua gambar diri kecil bersih belum ternoda. Pikirku pun melayang dahulu penuh kasih. Teringat semua cerita orang tentang riwayatku. Kata mereka diriku selalu dimanja. Tak mereka diriku selalu ditimbang. Nada-nada yang indah selalu terurai darinya. Tangisan nakal dari bibirku takkan jadi deritanya. Tangan halus dan suci telah mengangkat tubuh ini. Jiwa, raga, dan seluruh hidup rela dia berikan. Kata mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu ditimbang. Oh Bunda, ada dan tiada dirimu kan selalu ada di dalam hatiku. Timun Mas, Mbok Srini, aku dengar-dengar kalian diganggu raksasa.
Iya, bagaimana keadaan kalian? Kami selamat Bapak, Ibu. Untunglah kita selamat. Syukurlah, kita semua mengkhawatirkan kalian. Iya, syukurlah. Mari kita bersyukur dan hidup rukun. Sejak hari itu, Mbok Serini dan Timun Mas hidup damai dan bahagia. Kisah ini mengajarkan kita bahwa keberanian, kecerdikan, dan ketekunan dapat mengalahkan kejahatan sebesar apapun. Kasih sayang orang tua dan usaha orang tua kepada anaknya juga menjadi kekuatan utama dalam menghadapi anaknya. Dengan usaha dan doa, pada akhirnya kejahatan akan selalu menang di atas keburukan.